Oke, sudah belum rekam. Baik kakak-kakak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Sehat-sehat semua ya. Gimana nih setelah pembelajaran tatap muka kemarin? Pembelajaran kita pada modul 2.1 sampai 2.5. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kakak-kakak untuk melanjutkan ke modul 2.6 dan seterusnya nanti sampai ke akhir pembelajaran kita pada diseminasi PKG PJOK ini ya kakak-kakak. Baik, eh, sebelum memulai kegiatan pertemuan tatap maya kita pada kali ini, ulun mintakan untuk ada yang bisa memimpin doa pada kesempatan kali ini. Silahkan Kak Robi ya. Ya, baik Kak. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Robi. Semoga dengan diawali doa tadi, pembelajaran kita pada sesi kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita dapatkan. Baik, ulun izin share screen dulu kakak-kakak. Apakah sudah terlihat? Bagaimana, Pak? Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah, Kak. Oke, baik. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk ke dalam materi di modul 2.6 ya, kakak-kakak. Ulun rasa kakak-kakak sudah membuka LMS-nya pada modulnya. Namun ulun cek masih ada maksudnya masih yang belum mengerjakan di 2.6.d lakukan eh, apa pembelajaran ya pada modul 2.6. Jadi masih ada kesempatan untuk kakak-kakak hari ini dan sampai besok pagi sampai jam 10. Baik, untuk modul 2.6 pada kali ini yaitu materi asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK ya kakak-kakak. Untuk kesepakatan kita masih seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk tujuan kita pada sesi kali ini, kakak-kakak adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen autentik beserta rubriknya. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Untuk agenda kita kali ini ada refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak-kakak pada LMS, kemudian ada diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian refleksi dan pesan kunci. Baik, untuk merefleksi atau mereview hasil belajar, mungkin di modul kakak-kakak sudah membuka ada gambar seperti ini ya kakak-kakak, ada dua gambar yang ulun tampilkan di slide ini. Ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, kemudian ada asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi ulun minta kakak-kakak mengamati dari gambar dua ini.
Pertanyaannya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Kemudian jelaskan. Nah, dari gambar yang pertama dan yang kedua, silakan kakak-kakak pilih dari dua gambar tersebut yang mana menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang klik aja di ke chat fitur chat, kemudian nanti setelah kakak pilih antara satu dan dua, nanti kakak bisa menjelaskan dari pilihan kakak, misalnya pilihan satu, gambar satu, kenapa kakak memilih gambar tersebut sebagai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, silahkan kakak-kakak. Gambar yang B. Kak Mirta langsung mau jawab? Disuruh berpikir dulu kakak. Oke, boleh. Takut Kalau salah. kalau mau langsung jawab boleh. Atau pian klik dulu di Di eh, LMS-nya. kolom chat, pian pilih yang mana, gambar A atau gambar B. Nanti kita sambil sharing refleksi untuk penjelasan kenapa kakak memilih gambar tersebut. Gimana Kak Fajar? Tadi ada suaranya kah? Di laptop belum ada, tapi di HP ada ya. Nah. Oh iya, berarti HP pian, maksudnya laptop pian yang ada masalah mungkin. Silahkan kakak-kakak jawab di fitur chat dari gambar yang tadi Ulun tampilkan, mana menurut kakak-kakak dari kedua gambar itu yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Baik, belum ada yang mengisi di fitur chatnya, atau mau langsung? Mau langsung jawab? Kak Mirta, tadi sudah ada jawab gambar B mungkin ya. Kenapa kakak memilih gambar B, Kak? Tadi disuruh memilih loh kak gambar itu. Ya. Jadi kalau menurut Ulun memilih gambar B. Kenapa? Karena asesmen sepak bola melalui aktivitas bermain bola, karena kalau gambar B itu kayak menunjukkan asesmen otentik, maksudnya dalam mengintegrasikan keterampilan gerak tapi dalam konteksnya tuh lebih bisa atau relevan. Eh,
kayak memungkinkan siswa tuh mengaplikasikan keterampilannya tuh secara holistik kayak mirip dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sudah cukup? Habis itu, kalaunya itu tuh kan secara langsung dan aktif loh Kak. Ininya tuh Ya. kayak berpartisipasi aktif, terus tuh kayak aktivitas fisiknya tuh. Jadinya tuh terlibat langsung kayak dalam bermain bola, mulai dari komunikasi sampai kolaborasinya berdua tuh nah habis itu feedback Suaranya terputus? kedengaran lah Kak. Ya. Jadi kayak komunikasinya lah bahasanya tuh kayak eh, real kayak itu nah apa feedbacknya langsung lawan pengambilan keputusannya ya juga itu aja pangkai dari ulun. Oke, baik. Aplaus dulu buat Kak Tirta. Untuk yang selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan dengan pilihannya? Karena di fitur chat belum ada belum lihat yang menjawab. Mungkin mau langsung nih. Silakan, Kak Fajar. Ini siapa lagi yang belum hadir ya, Kak? Sarah ya? Sarah ya ini. Mungkin kita skip Kak Fajar yang lain karena ada kendala mungkin dari Kak Fajar. Kak Joko, silakan. Ya, silakan Kak. Karena masih netting audio. Iya. Sama nih kayak kalau ada fokus lah masih nyeting desain upload di Tukin kayak ini PPG kalau ya ada Nah, fokus kan nih. siap, siap. Nah, dari dua gambar itu Kai, ulun memilih gambar yang B karena gambar B menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Hal ini karena gambar tersebut menggambarkan siswa yang dinilai oleh konteks bermain sepak bola secara langsung. Asesmen otentik menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata atau simulasi yang mendekati aktivitas sebenarnya, sehingga lebih relevan untuk melihat keterampilan siswa dalam situasi sebenarnya yang akan mereka temui. Mungkin itu Kai dari ulun. Oke, baik. Kali ya. Terus juga nih buat Kak Joko. Siapa lagi dari kakak-kakak yang mau menjelaskan? Kak Johan mungkin? Iya Kak, kada Iya. tahu tadi ketinggalan. Oh iya iya, nggih. Bentar masuk lagi. Siap, nggak apa-apa Kak. Untuk berikutnya Kak Lukman. Nih, izin Kak. Iya, silakan. Kalau ulun memilih gambar yang kedua Kak, atau B, karena bermain bola secara langsung itu kan istilahnya dapat menerapkan keterampilan didiknya dalam situasi permainan yang sesungguhnya gitu. Jadi mereka menampilkan keterampilannya dalam kegiatan permainan sepak bola gitu. Iya. Gitu, Kak.
Jadi menurut kakak itu merupakan asesmen yang otentiknya di bagian gambar B ya kak ya. Dengan dapat menampilkan Oke, baik. keterampilan secara langsung Kak dalam permainan. Oke, luar biasa nih jawaban dari ketiga kakak-kakak tadi. Mungkin yang lain juga sama, mungkin memilih gambar pada gambar B ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak mungkin sudah memahami dan membaca di LMS-nya bahwa pada gambar yang bagian B, kenapa jadi gambar bagian B itu menunjukkan atau menggambarkan asesmen otentik karena asesmen yang dilakukan itu berdasarkan situasi yang situasi aktivitas yang nyata tadi yang disampaikan oleh Kamita, Kak Lukman ataupun Kak Joko tadi. Jadi untuk asesmen otentik di sini pengertiannya bahwa dalam pembelajaran PJOK itu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata ya kakak-kakak, dan kemudian penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi kegiatan dari dua gambar tersebut bahwa permainan sepak bola yang dilaksanakan anak-anak atau yang kita sebut peserta didik itu merupakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK karena dilakukan secara relevan dengan kebutuhan ataupun dengan aktivitas yang nyata tadi kakak-kakak ya. Kenapa jadi hal tersebut disebut dengan merupakan asesmen otentik pada pembelajaran PJOK karena di sana ada proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyatanya. Kemudian ada penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Kemudian tujuan dari asesmen otentik tersebut adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyatanya yang disebutkan dengan Kak Joko tadi, sesuai dengan modul yang ada pada LMS ya kakak-kakak. Oke, baik. Luar biasa nih, kakak-kakak sudah mulai terbuka, sudah mulai memahami modul-modul yang ada pada LMS-nya. Oke, kita lanjut ya kakak. Jadi di antara kegiatan gambar ini tadi, bahwa keterampilan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola adalah merupakan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, proses asesmen tersebut? Mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa menjelaskan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran asesmen tersebut. Oke, silakan. Dari kakak-kakak ada yang mau menanggapi? Menurut kakak-kakak bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Yang di dalam gambar B tadi ya kakak-kakak. Oke, silakan. Kalau dalam gambar B itu kayak pelibatan peserta didiknya itu terjadi secara langsung dan aktif. Habis itu beberapa caranya itu partisipasi aktif dalam aktivitas fisik, peserta didik itu terlibat langsung dalam bermain sepak bola. Terus itu ada komunikasi dan kolaborasinya tuh Kak, pengambilan habis itu pengambilan keputusan dalam konteks yang nyata atau real. Habis itu waktunya eh, feedbacknya langsung itu aja pakai dari ulun. Oke, baik. Kemudian yang lain? Ada yang mau menanggapi lagi? Bagaimana nih menurut kakak pelibatan peserta didik dalam proses asesmen yang ada pada gambar? Gimana Kak Mursadi?
Ada kamu tadi? Atau Kak Ari Izin, Kak. Maulana? Oke, silakan Kak. Izin, Kak. Oke, silakan kamu tadi. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut dari permainan sepak bola ini bisa melibatkan siswa dari cara menendangnya, Kak, habis itu cara menggiringnya dan juga cara dia bermain, mungkin bagaimana dia melakukan permainan itu dengan baik, misalkan seperti menggiring bola, dia melewati lawan, habis itu menendang mengoper ke kawannya, misalkan itu bisa dilihat dari situ untuk pelibatan penilaian asesmen ini, Kak. Mungkin itu dari Ulun. Oke, baik. Terima kasih Kak Mursadi atas tanggapannya. Kemudian silakan Kak siapa nih? Padli, silakan. Oke Kak, selamat malam sebelumnya. Nah, Oke. Kalau menurut Ulun, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Eh, ini kan ada orang yang berbeda kan Kak? ya. Nah, jadi ini ada juga dari mungkin benar kata Kak Mursadi tadi, cuman ini bisa penilaiannya juga dia bekerja sama, mengkodei kawannya bukahnya kemana atau memancingnya kemana. Jadi ada mungkin nilai afektifnya juga Kak di sini untuk asesmennya, selain dengan uh, keterampilan geraknya tadi. Mungkin itu aja dari Ulun. Oke, baik. Terima kasih Kak Padli. Oke, kakak-kakak luar biasa nih pengamatannya. Baik, lanjut. Untuk Oke, silakan. Masih Kak Padli ya? Kak Johan, silakan. Ulun sudah selesai Ulun. Baik Kak, Oke. tadi apa tadi? Bagaimana Bagaimana pelibatan pelibatan dalam proses asesmen tersebut, asesmen otentik mungkin yang berhubungan dengan permainan sepak bola tadi ya Kak? Ya, betul. Nah di sini Ulun mungkin bisa juga siswanya apa namanya self assessment, penilaian diri sendiri. Jadi mereka disuruh mengevaluasi praktik yang sudah mereka laksanakan tadi. Misalnya kalau bermain sepak bola itu misalnya passing, apakah sudah benar mereka menggunakan misalnya passing menggunakan kaki bagian dalam, apakah sudah benar tumpuannya, apakah sudah benar perkenaannya, apakah sudah tepat sasarannya. Nah, mereka bisa dikasih membuat self assessment. Mungkin salah satunya itu, Kak. Oke, baik. Jadi selain pelibatan peserta didik dari dalam aktivitasnya, asesmen otentik yang bisa dilihat tadi, menurut Kak Johan tadi, ya bisa mengevaluasi mengevaluasi diri sendiri ya. Ya, di saat melakukan praktek tadi. Oke, baik. Artinya selain mengevaluasi diri sendiri, peserta didik juga bisa menilai atau melihat apakah rekannya atau temannya melakukan gerakan dengan benar. Seperti itu ya Kak ya? Iya, ya, penilaian teman sebaya. Iya, betul sekali. Baik. Terima kasih kakak-kakak atas tanggapannya untuk pertanyaan berikutnya. Menurut kakak-kakak bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas tadi, kemudian terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan muridnya. Nah, dari gambar yang sudah kakak jelaskan tadi pada bagian gambar B, yang kakak tunjukkan menggambarkan bahwa itu asesmen otentik kakak-kakak bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik tersebut untuk aktivitas pada gambar yang tadi, kemudian terkait tujuan pembelajarannya, bentuk aktivitasnya, kemudian pelibatan muridnya. Silakan dari kakak-kakak kalau ada yang ingin menanggapi.
dari analisis gambar yang sudah kakak lihat tadi, bahwa bagian gambar B itu kakak anggap itu merupakan gambaran asesmen otentik ya kakak-kakak pada pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik itu untuk aktivitas pada gambar tadi, kemudian terkait tujuan pembelajarannya, kemudian bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Ya kan? Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan Kak. Kalau dari ulun adalah bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar tugas terkait tujuan pembelajaran, bentuk, aktivitas, pelibatan murid. Jadi kalau menurut ulun adalah kita menyusun asesmen itu satu tujuan pembelajaran, terus tuh bentuk aktivitasnya seperti apa, pelibatan murid sama rubriknya. Iyalah Kak, kira-kira itu. Betul sekali. Nah, terkait dengan rubrik, nanti kakak-kakak akan berdiskusi dalam kelompoknya. Terkait dengan rubrik yang disampaikan Kamirta tadi, nanti kakak-kakak akan ada diskusi bersama kelompoknya, ya kakak-kakak. Nanti Ulum akan menugaskan kakak-kakak membuat rubrik berdasarkan model backward design yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kakak-kakak. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya, kakak-kakak. Mungkin di modul kakak-kakak juga ada terlihat atau dapat kakak lihat bahwa ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Pengertiannya bahwa pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang keempat, rancang rubrik penilaian. Membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, yang kelima ada integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik ya kakak-kakak, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual dengan yang terkait, kemudian integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keragaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Nah, yang ketujuh adalah lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Nanti kakak-kakak amati respon mereka. Ini nanti setelah kakak-kakak melaksanakan atau merancang rubrik penilaiannya ya kakak-kakak. Nah, mungkin jika di modul kakak-kakak juga terdapat ada dapatkan umpan balik, nanti kemudian revisi dan peningkatan, ada refleksi. Nah, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen nih, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, seperti apa nanti asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Mungkin nanti ini pertanyaannya akan kita masukkan ke dalam refleksi ya, kakak-kakak. Nah, ini adalah salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS ya.
Silahkan kakak-kakak buka lagi LMS-nya pada 2.6.b di elaborasi isi. Di sana ada contoh rubrik asesmen diri, kemudian nanti ada rubrik asesmen pada di orang apa teman rekan sejawat juga, kemudian ada asesmen pada peserta didik ya, oleh peserta didik secara mandiri. Kemudian ada penilaian observasi atau rubrik untuk penilaian observasi guru dengan penulis serta petunjuk asesmen yang bisa digunakan. Nanti kakak-kakak akan ulun bagi menjadi 3 kelompok untuk merancang asesmen ya kakak-kakak, merancang rubrik asesmen otentik tadi seperti apa. Baik, ini sudah masuk semua. Masih 1 orang ya. Bang Roy nah kada Pak Roy. Oh iya. Ada konfirmasi juga nih. Oke baik, kakak-kakak, untuk kelompok ulun bagi 3 ya. Nanti kakak-kakak silakan masuk seperti biasa di bornya untuk mendiskusikan. Untuk kelompok yang pertama, nanti akan membahas atau diskusi rubrik untuk penilaian pribadi beserta dengan formulir serta petunjuk asesmen yang bisa digunakan oleh peserta didik secara mandiri. Oke, untuk kelompok 1 ya, itu kakak-kakak. Untuk kelompok 2, nanti rubriknya adalah rubrik untuk penilaian antar teman, peer assessment ya. Jadi kakak-kakak nanti membuat rubrik penilaian antar teman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, nanti kakak-kakak akan membuat rubrik untuk penilaian observasi guru. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelum ulun bagi kelompoknya. Sudah jelas ya kakak-kakak? Kakak-kakak bisa melihat atau mengunduh rubriknya di LMS kakak-kakak masing-masing ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan sebelum ulun bagi kelompoknya? Kelompok 1 tadi apa Kak rubriknya? Kelompok 1 rubriknya untuk penilaian pribadi Kak. Oh iya iya. Nah, kelompok 2 rubrik untuk penilaian antar teman atau peer assessment. Kemudian kelompok ketiga rubrik untuk penilaian observasi guru. Oke, sudah siap ya untuk ulun bagi kelompoknya. Nanti kelompoknya ada 3. Dua kelompok ada terdiri dari 4 orang dan satu kelompok ada 3 orang karena Kak Roy belum masuk. Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan akan ulun bagi kelompoknya kakak-kakak siap-siap masuk ke bornya masing-masing.
Halo, Assalamualaikum. Anjir masuk Kak, maaf maaf. Iya aja Bang. Nggih, Kak, kata Bapak. Hmm. Kadang ulun menarik Kakak memasuk akan ke room lah, Oh, boleh. ada kerja kelompok nih, diskusi. Nggih, tunggu. Ya, siap.
Oke, silakan Kak Roy. Belum ada, Kak? Belum ya? Oke. Tunggu, tunggu. Oh ya, sudah. Oke.
Oke, baik kakak-kakak, bagaimana sudah selesai ya? Selamat datang Kak Roy. Ya, Kak. Ya, siap, siap, siap. Baik. Lupa. Game. Ini ada 10, 9, berarti siapa yang belum gabung nih? Fajar belum ada. Kak Hernanda dan Kak Ari nih. Oke, baik. Untuk memulai presentasi yang pertama, memintakan dari kelompok 1, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, ulun Kak dari mewakili kelompok 1. Ayo, silahkan. Cuman minta maaf Kak di sini agak berisik. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin ulun mewakili dari kelompok 1 yang beranggotakan ulun sendiri, Robi Giswanto SPD, Kak Roji Unjoko Hardianto SPD, Kak Johan Wahyudi SPD, dan Kak Nurfadiansa SPD. Kami di sini ingin memaparkan tentang rubrik asesmen otentik pembelajaran PJOK yang individu peserta didik. Izin yang pertama, tujuan pembelajaran peserta didik mampu menguasai keterampilan gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan passing dan dribbling, motivasi belajar dan kemandirian. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan passing dan dribbling, motivasi belajar dan kemandirian. Aktivitas atau tugas, yaitu tugasnya passing dan dribbling Kak. Rubrik penilaian, gradasi level dituliskan dari level paling mudah yang bisa dilakukan peserta didik hingga level tersulit yang bisa dicapainya. Peserta didik diarahkan pembelajarannya sesuai dengan level capaiannya dan terus meningkatkan pencapaian. Nah, di sini ulun menjelaskan komponen. Ada komponen keterampilan gerak, penerapan keterampilan gerak dribbling, keterampilan gerak passing. Nah, di sini ada 5 Kak. Ada 5 tingkatan pencapaiannya, mulai dari awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Mulai dari awal berkembang, untuk keterampilan geraknya peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1 sampai 2 dan memproses belajar ke level 3. Untuk level layak, peserta didik menguasai level 1 sampai 3 dan proses belajar ke 4. Untuk cakap, peserta didik menguasai level 1 sampai 4 dan proses belajar ke 5. Untuk kategori mahir, peserta didik menguasai ke semua level Kak, mulai 1 sampai 5. Ini kurang lebih sama yang di bawahnya, dibagi menjadi 5 level 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk yang menerapkan keterampilan gerak dribbling Kak. Nah, ini berbeda-beda tingkat kesulitannya, mulai dari level 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk interval skornya Kak, ini dibagi menjadi 5 juga ya. Mulai dari awal berkembang itu nilainya 51 sampai 60 Kak. Itu yang berkembang 61 hingga 70, layak 71 hingga 80, cakap 81 hingga 90. Untuk kategori yang mahir 91 sampai 100.
Revisi dan peningkatan. Ini bisa kita targetkan untuk peningkatan mental training, kontrol kekuatan, perkenaan bola, akurasi passing, koordinasi kaki dan mata, mengatur kekuatan kaki saat mengoper. Oke, itu saja yang bisa ulun sampaikan. Kira-kira apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kakak-kakak kelompok lain? Ulun kembalikan ke fasilitator. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dari kelompok lain kalau ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1. Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 2, silahkan. Kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Bentar Kak, nih kayaknya belum Jepang kayaknya nah. Ya, silahkan. Ntar kalau belum share screen dulu. Ada boleh terpaksa. Ada Kak, Alun kan terpaksa. Buktinya Alun mengerjakan. Terpaksa itu yang, Baik. aduh ngeluh ada. Curhat pulang. Surat apa? Semangat, Iya, semangat. Kami 2 juta. Laju presentasi. Sabar, sabar. Sabar ya. Buting layarnya. Demi tambahan 2 juta. Iya itu. Share screen. Belum. Sabar. Belum. Kelihatan gini? Ya. Kelihatan. Wirta Rusiana presenting annotation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun mewakili teman-teman Ulun yang hari ini yaitu ada Ulun Mirta Rusiana, ada Muhammad Fajar, ada Muhammad Ari Maulana, ada Hernanda Fitri Aditya. Tadi kami kebagian tentang rubrik penilaian antar teman. Di sini kami menulis kriterianya ada 7. Jadi kalau yang pertama itu karena ini sedang bermain bola, yaitu keterampilan teknisnya itu kontrol bola dulu. Nah, deskripsi penilaiannya tuh sejauh mana pemain itu mampu mengontrol bola dengan baik, termasuk dribbling, passing, dan shooting. Skala penilaiannya itu 1-5. Jadi kalaunya 1 itu sangat buruk, kalaunya paling bagus itu sangat baik tuh 5. Jadi sian skornya tuh tergantung. Nah, selanjutnya nomor 2 itu keterampilan taktis atau posisi dan pemilihan tindakan. Itu deskripsi penilaiannya seberapa baik pemain memilih posisi di lapangan. Misalnya nilainya 1-5. 1 pasti sangat buruk, sangat kalau paling bagus tuh 5 sangat baik. Terus 3 tuh kerja sama tim. Sejak bagaimana ia berkolaborasi dengan rekan tim, habis itu apakah pemain berkomunikasi dengan baik atau mendukung teman satu tim, itu sama 1-5 juga. Jadi habis itu kecepatan dan ketahanan fisik sama 1-5 juga skala penilaiannya. Itu seberapa cepat pemainnya bergerak. Itu ada disiplin dan sikap. Itu seberapa baik ia bermain, sportif atau kadangnya. Lanjut ada kepemimpinan motivasi. Yang ketujuh, kreativitas dan inovasi dalam permainan. Jadi penilaian keseluruhannya itu jumlahkan, habis itu maksimal poin yang didapat itu adalah 35. Kalau umpan baliknya secara umum tulis akan aja komentarnya singkat mengenai gerakan teman, punya gerakan yang belum tempat dan yang gerakan yang belum bisa sehingga bisa diperbaiki. Itu aja kayak dari kelompok kami yang sederhana ini.
Sederhana Baik. ini. Oke, untuk kelompok lain ada yang ditanggapi dari presentasi kelompok 2, silakan. Ada yang mau menanggapi dari rubrik yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada ya? Oke. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 siapa Kak? Ulun masuk di kelompok berapa tadi? Nah, Roy masuk kelompok 3. Oh iya. Ini saya silakan Karelan jelaskan kalah. Oke. Ya, buka presentasinya dulu. Dan Buka jar sedih menerawangakan. Pajar hoa kepada Bang Roy kepada Bang Roy Guring hoa. Iya, hadir harus. Nah, nomor 1 jare, nomor 1 nah kelompok nomor 1. Oke, silakan. Jangan tetap harus presentasi. Untuk kelompok 3 tadi itu observasi apa buat kami anak dapatnya tadi miskomunikasi tadi apakah rubrik observasi guru. Oh ya observasi guru lah. Nah jujur aja berarti itu. Soalnya ulun tadi masuk di saat pertengahan jadi kada tahu apa yang ini. Ya. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Ulun mewakili kelompok 3 yang beranggotakan Kak Hadianor, Kak Lukman, dan Kak Mursadi. Mana kami kelompok 3 mendapat rubrik observasi guru. Di sini mulai dari tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan teknik dasar passing dalam permainan sepak bola dengan baik dan benar. Jadi kami mengambil materi permainan sepak bola. Yang pertama aspeknya yaitu ketepatan arah. Yang mana kriteria ketercapaian yaitu apabila nilai 4 itu bola selalu mengarah ke sasaran yang tepat. Nilai 3 itu bola umumnya mengarah ke sasaran dengan tepat. Dan nilai 2 bola kadang mengarah ke sasaran dengan tepat. Kalau nilai 1 itu bolanya jarang mengarah ke sasaran dengan tepat. Yang kedua itu kriterianya adalah kekuatan. Kekuatan itu berarti nilai 4 bola selalu ditendang dengan kekuatan yang tepat. Nilai 3 bola umumnya ditendang dengan kekuatan yang tepat. Nilai 2 itu bola kadang ditendang dengan kekuatan yang tepat. Nilai 1 itu bola jarang ditendang dengan kekuatan yang tepat. Kriteria yang ketiga yaitu yang terakhir adalah teknik. Nilai 4 itu teknik passing selalu digunakan dengan benar. Nilai 3 teknik passing umumnya digunakan dengan benar. Nilai 2 teknik passing kadang digunakan dengan benar. Nilai 1 teknik passing jarang digunakan dengan benar. Nah, itu keterangannya ada di bawah. Sangat baik itu 4, baik itu 3, cukup 2, kurang 1. Oke. Ada lagi Kak Musadi, itu jelas berarti lah kita lah. Boleh lagi ada lah. Habis sudah. Oh, nah ya terima kasih itu dari kelompok 3 dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ditanggapi dari presentasi kelompok 3?
mengenai rubrik Ulun kereda, oh, ulun kereda perkiraan. Kak. Oke, baik. Yang Cuman lain? ulun kada Makasih percaya Kak tadi Fadlit. Sidin masuk di pertengahan, tapi naran Sidin nomor 1, jadi ulun kada percaya Sidin masuk di pertengahan. Oke, bisa dijelaskan Kak Roy. Karena percaya juga. Ya, Sidin nomor 1. itu buktinya kan nomor 1 siapa tulisannya? Kapten, nomor 1 tuh kapten. Alhamdulillah dipercaya jadi kapten. Modal berkuncang tuh. Iya, kami mau kuncang tadi. Saya juga pakai aplikasi yang Mia semalam kan. Jadi kapten siapa? Nah, muncul. Munculkan bendera ya berarti. Ya, muncul bendera ngaran ulun ya, pas saya ulun mewakili yang lain gitu, kapten. Oh, iya. Pajar, mana Pajar. Oke, baik kakak-kakak, kalau tidak ada yang menanggapi dengan diskusi kakak-kakak tadi, bahwa ada kelompok 1 tadi ada rubrik tentang penilaian diri ya kakak-kakak. Nah, di dalam mengimplementasikan rubrik asesmen untuk penilaian diri itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama mungkin memastikan bahwa peserta didik itu memiliki pemahaman yang baik terhadap setiap kriteria dan tingkat pencapaian dalam rubrik yang digunakan. Nah, nanti selanjutnya mereka diajak untuk merefleksikan kinerja pribadi mereka dengan merinci penilaian terhadap keterampilan dan pencapaian berdasarkan rubrik tersebut. Baik, untuk salah satu bentuk self assessment-nya dengan portofolio yaitu peserta didik merencanakan aktivitas latihan untuk meningkatkan kebugaran contohnya ya. Kemudian melakukan pengukuran secara mandiri dengan menggunakan berbagai instrumen tes salah satunya. Kemudian contohnya seperti kakak-kakak buat tadi ya. Untuk lembar portofolio itu misalnya contohnya dengan adanya nama peserta didik, kelasnya kelas berapa, kemudian target level pencapaiannya berbentuk portofolio dengan adanya formulir seperti itu ya kakak-kakak. Kakak-kakak bisa lihat juga di dalam modul yang ada pada LMS kakak-kakak. Baik. Dan jangan sampai nantinya untuk rubrik assessment ini kakak-kakak tidak memuat tujuan dari pembelajaran yang kakak laksanakan. Jadi kakak harus memuat ada identitas kelas, kemudian semesternya semester berapa, kemudian tujuan pembelajarannya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kemudian untuk kriteria asesmennya harus lebih dijelaskan lagi indikatornya, kemudian level dari penilaiannya seperti apa. Nah, kemudian untuk yang kelompok 2 adalah penilaian antar teman atau peer assessment. Nah, dalam konteks pembelajaran PJOK, penggunaan rubrik asesmen otentik untuk asesmen antar teman ini memberikan kesempatan unik untuk pengembangan keterampilan evaluasi dan kolaborasi di antara peserta didik, di mana setiap peserta didik ini dapat diberikan rubrik yang mencakup kriteria penilaian terkait keterampilan gerak, kerja sama tim, kemudian pemahaman konsep olahraga. Nah, pada penggunaan rubrik ini mendorong peserta didik nantinya dapat saling menilai kinerja teman sekelasnya dalam kegiatan fisik atau permainan olahraga. Nah, proses ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan masing-masing individu, tetapi juga mendorong budaya saling memberi umpan balik secara konstruktif. Kemudian peserta didik dapat belajar untuk memberikan penilaian secara objektif ya kakak-kakak, dan kemudian mereka dapat mendukung teman sekelas mereka untuk meningkatkan keterampilan olahraga yang diberikan oleh guru. Baik. Untuk observasi guru yang dilaksanakan tadi oleh kelompok 3, rubrik ini merupakan rubrik untuk observasi guru membuka peluang bagi evaluasi mendalam terhadap pengajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, melalui rubrik ini, guru dapat dinilai berdasarkan kriteria yang mencakup efektivitas pengajaran, kemudian kemampuan menyampaikan instruksi dan interaksi dengan peserta didik. Baik, untuk
Guru ini juga mampu nantinya merancang dan menyusun aktivitas fisik yang otentik, memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian dapat mendukung pengembangan keterampilan jasmani peserta didik. Nah, dalam rubrik asesmen otentik ini memastikan bahwa observasi dilakukan dengan keterampilan atau keterlibatan peserta didik dalam situasi nyata, kemudian menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan otentik. Yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada bentuk kriterianya berdasarkan asesmen yang ingin dicapai. Oke, baik. Untuk selanjutnya kakak-kakak, dari hasil presentasi kakak-kakak dan diskusi kakak-kakak dalam kelompok, Ulun minta dari 2 orang dari kakak bisa menjelaskan refleksinya ya kakak-kakak. Jadi pertanyaannya, apa hal baru yang Anda dapatkan pada sesi diskusi kali ini? Kemudian jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Baik, mungkin ada dari kakak yang ingin menanggapi dari pertanyaan saya tadi, silakan. Jadi menurut kakak, apa hal baru yang kakak dapatkan dari sesi diskusi tadi? Kemudian jika kakak diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Jadi siapa yang mau menanggapi, silakan. Bagaimana kakak-kakak? Dari Kak Hadi mungkin? Kak Hadi ada? Ya, ada. Apa tadi, Kak? Silakan Kak. Dari kegiatan diskusi kakak tadi, apakah ada hal baru yang kakak dapatkan dari hasil diskusinya tadi? Kemudian untuk kakak, apabila diminta kembali untuk rubrik, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Tentang diskusi yang berkelompok tadi, Kak? Oke. Jadi tentang diskusi yang tadi, Ulun mempelajari asesmen ini memberikan gambaran yang nyata dan akurat, Kak. Jadi Ulun melihat dari rubrik tersebut, melihat keterampilan gerak murid dalam konteks yang nyata, kada hanya melalui tes tertulis atau penilaian standar. Jadi melalui observasi tadi, itu tadi Ulun melihat tentang gambaran yang lebih akurat. Oke. Mungkin itu aja. Baik. Kalau kakak diminta untuk rubrik kembali nih, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Kalau diminta kembali, apa tadi? Kalau kakak diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak lakukan? Proses seperti apa? Ini silakan. Pas boleh lah, pas.
Mau dilempar ke siapa? Bebas aja. Silakan. Dari yang lain ingin membantu Kak Hadi, silakan. Kak Roy mungkin? Silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya tadi, Ulun menjawab yang apa namanya? Apa tadi yang kedua soalnya Kak? Jika Kakak diminta untuk rubrik kembali, rubrik kembali. Ya, proses seperti apa yang akan Kakak lakukan? Untuk rubrik kembali kan kita tadi sudah mempelajari ada 3 rubrik kalah yang kita pelajari tadi. Yang pertama rubrik mengenai penilaian diri, rubrik teman sama teman. Kedua rubrik observasi guru. Ya. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan lah atau pembelajaran itu semua rubrik tuh bisa kita laksanakan di satu kegiatan pembelajaran. Misalkan dulu kita serahkan rubrik penilaian diri kepada peserta didik. Misalkan setelah itu kan bisa dengan teman sejawat dan juga observasi guru. Artinya apa? Apabila kita melaksanakan observasi itu ketiganya bisa kita laksanakan secara bersamaan. Artinya misalkan sebelum pembelajaran ataupun setelah berakhirnya pembelajaran itu nanti rubrik diri sendiri dulu nanti yang diserahkan oleh guru misalkan. Jadi mereka berusaha untuk menilai diri mereka sendiri. Nah, sudah selesai, setelah itu kan rubrik antar teman. Misalkan antar teman itu kan bisa dengan berbagai macam cara tadi kan yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, misalkan mengenai teknik apa tadi itu. Nah, itu kan bisa nanti pada saat selesai kegiatan, misal setelah kegiatan mereka berpasangan, jadi artinya saling menilai satu sama lain, artinya bergantian. Nah, itu rubrik observasi yang kedua, menilai sesama teman. Nah, setelah itu baru nanti kembali lagi ke rubrik guru yang memberikan penilaian ke seluruh peserta didik, apakah mulai dari dari awal pembelajaran atau pertengahan berjalannya pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Oke, mungkin itu saja dari ulun, tambahannya Kak Anggi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Roy. Aplaus dulu buat kawan-kawan yang sudah memberikan tanggapannya. Oke, baik. Untuk yang terakhir, untuk kakak-kakak, silakan yang mau berbagi dari hal baru yang kakak dapatkan tadi sejauh ini selama proses di modul 2.6. Selama ini asesmen seperti apa yang kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Mungkin bisa diceritakan secara singkat ya, kakak-kakak. Silakan. Satu saja mungkin. Silakan Kak Mirta. Tadi itu lah Kak, hal baru apalah yang didapatkan dalam diskusi ini. Jadi kalau ulun kita tuh kawan ini tugas itu Kak relevan dengan kehidupan nyata. Yang pasti tuh kita tuh memberi tugas kepada peserta didik tuh yang berhubungan langsung dengan situasi di dunia nyata. Terus tuh keterlibatan siswa serta penilaian proses maupun produk. Jadi peserta didik tuh tidak hanya pada hasil akhir, tetapi prosesnya yang mereka jalani itu lawan juga ada pemecahan masalah dalam kerja sama timnya. Terus tuh ada fokus pada keterampilan yang aplikatif, maksudnya tuh menekankan pada penerapan pengetahuan di dunia nyata, bukan karena misalnya peserta didik tuh hafalan kada. Habis itu pembelajarannya tuh kayak berkelanjutan. Ini nih perkembangannya tuh jangka panjang gasan peserta didik. Ada hanya ujian sekali waktu, tapi tuh kalau mendukung pembelajaran itu
berkelanjutan sehingga bisa perbaikan dirinya. Terus tuh sama umpan balik yang diberikan tuh kita tuh memberikan umpan balik secara rinci itu mampu membantu peserta didik tuh memahami kekuatan dan area yang maksudnya tuh dan apa aja kayak itu yang perlu diperbaiki untuk kita berkembang lebih jauh. Itu aja Bang kayak dari ulun. Oke. Untuk selama ini asesmen seperti apa yang Kakak lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa secara singkat aja nih. Selama ini sebelumnya mungkin asesmen yang seperti apa yang Kakak lakukan dalam pembelajaran Kakak sehari-hari? Kenapa Kak tadi Kak? Yang mana Kak? Oke. Dalam pembelajaran Kakak sehari-hari, selama ini asesmen seperti apa yang Kakak lakukan? Kalau ulun kalau kayak asesmennya tuh kayak melihat apa ngarannya pengetahuan yang pengetahuan awal aja kayak itu asesmen awal aja lawan juga ibaratnya tuh yang secara teoritis aja karena kan ulun nih kebanyakan tuh di kelas yang lumayan rendah loh kayak awal masa kelas 1 dan 2 loh ulun banyak terlibat di situ jadi kayak pengetahuan awal aja kayak pengetahuan aja sementara ini kayak pertanyaan-pertanyaan singkat aja tuh kayak yang kalau dijawab anak-anak kayak itu aja kan kayak ulun. Oke, baik. Nah, jadi intinya bahwa untuk membuat asesmen tadi kita bisa melihat kenyataan pada kehidupan anak ya kakak-kakak, baik untuk kehidupan mereka sehari-hari seperti apa, sesuaikan dengan materi yang kita sampaikan. Mungkin seperti itu gambarannya. Baik, mungkin untuk sesi kali ini sudah berakhir ya kakak-kakak, mohon maaf lebih tidak sesuai dengan jadwal karena kita mulainya tadi juga tidak sesuai dengan jadwal seperti itu. Tapi intinya kita sudah terpenuhi untuk 2 JP pada pertemuan Zoom kali ini. Baik, untuk kata kunci kita pada sesi kali ini itu bahwa asesmen itu sangat membantu kita dalam pembelajaran peserta didik kita. Kemudian di dalam asesmen itu juga harus ada pelibatan murid ya kakak-kakak. Jadi jangan sampai nantinya kalau kita sudah mengetahui pembelajaran kita pada sesi ini, nantinya akan kita masukkan asesmen itu ada pelibatan murid atau peserta didik di dalam kita membuat asesmen. Contohnya tadi dengan beberapa asesmen yang kita pelajari tadi ya kakak-kakak. Ada 3 tadi tentang penilaian diri, kemudian asesmen antar teman, asesmen, kemudian yang ketiga ada asesmen observasi dulu seperti itu. Oke baik, untuk sesi kita kali ini ulun rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk atensi kakak-kakak pada sesi kita kali ini. Kemudian semoga apa yang disampaikan kemudian dari pembelajaran mandiri kakak di LMS pada modul 2.6 dapat menambah lagi pengetahuan dan wawasan kakak-kakak terhadap bagaimana asesmen otentik yang ada pada pembelajaran PJOK. Oke, baik. Selamat mengerjakan tugasnya pada 2.6 titik D yang lakukan, kemudian 2.6.E untuk refleksi kakak-kakak ulun tunggu dari malam ini sampai besok ya kakak-kakak. Jangan sampai lewat dari jam siap Kak. Jangan sampai lewat nanti dari jam 11 ya, ulun beri waktu untuk besok karena nanti kalau lewat dari jam 11 akan terbaca LED-nya. Kemudian tugas yang mana nih? 2.6.
2.6 nih yang lakukan berarti kita harus membuka 2.6C nih yang tadi itu Kakak, Nggih. yang disuruh milih gambar tuh isi. Nggih. Kemudian nanti pian kerjakan refleksinya sama ya. Jadi ulun tunggu untuk 2 tugas itu pada besok dari malam ini sampai besok, jangan sampai lewat dari jam 11. Oke. Kemudian besok juga dimulai untuk tes akhir ya kakak-kakak. Ulun mengingatkan bahwa tes akhir untuk modul 2 besok akan dimulai pada pagi hari sampai jam 23.59 malam. Oke ya kakak-kakak. Ada pertanyaan? Untuk Zoom lagi kapan, Kak? Hari Jumat. Oke, Jumat siap. ada 2 JP nanti untuk persiapan aksi nyata ya kakak-kakak. Oke, siap. Oke, siap. Ada lagi? Sudah cukup? Nanti jangan Cukup. Nanti di grup akan ulun ingatkan kembali ya kakak-kakak, jangan sampai bosan-bosannya untuk ulun ingatkan. Tidak ada maksud lain karena tujuan ini untuk ulun ingatkan ini tujuannya untuk kakak-kakak bisa memenuhi tugas kakak-kakak di LMS seperti itu. Oke, baik, ulun rasa cukup sampai di sini kegiatan Zoom kita pada pertemuan kali ini. Ulun minta maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan di hati kakak-kakak. Semoga kita dapat bertemu kembali pada tatap maya hari Jumat ya kakak-kakak. Nanti kita tentukan kembali waktunya, kita diskusikan jam berapa. Oke, baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, untuk lebih abdulnya ulun mintakan ditutup dengan doa. Silahkan untuk kakak yang bisa memimpin doanya, silahkan. Oke, baik kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, langkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Apa yang disampaikan fasilitator dan apa yang kita dapat materi pada malam hari ini dapat kita aplikasikan nanti di kegiatan kita ataupun di pembelajaran kita berikutnya. Berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak ya kakak-kakak atas atensinya pada malam hari ini. Saya mohon maaf. Untuk ini ulun tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu kakak-kakak.